Mereka punya mid game picknya ada di Joy. Dan jangan lupa tentang Arlot. Arlot yang menurut gue nih bakal ngasih space. Arlot Joy lah. Arlot Joy dan Chusin yang akan ngasih space terlebih dahulu. Ya, mainin rotasinya juga bakal enak banget. Jadi buat sosok Kisansin ya yang kayak kita tahu untuk space farmingnya benar-benar harus bisa dimaksimalkan juga. Karena kalau sampai patah, bahkan sampai hingga dengan tumbang ini bakal jadi fatal juga buat teman-teman dari tim Vesaka Beyond. So, ini dia untuk game yang kedua. Let's go to Land of Down. Akan ada drama satu sama atau akan ada 2-0. Bahkan ya kalau misalkan 2-0 match point di tangan Fagos, hati-hati nih Vesaka, takutnya mereka nggak bisa reset. Takutnya ya, jadi hopefully semuanya sudah dipersiapkan di keadaan kondisi apapun dari kedua belah tim. Lagi Vesaka yang butuh poin dan ini gerakan-gerakan agresifnya Derian di awal dihadang dulu sama setup dari Blaster Z dan juga teman-teman dari Vesaka ya, dari Penadex di sana yang juga sama punya clear area cepat. Tapi yang enaknya dengan adanya Grok kayak gini lumayan cukup proaktif buat mainin ke area setup invite-nya. Dan nanti barrier-barriernya yang bakal mengganggu di perebutan objektif turtle-nya sih. Udah ada invite di awal ya. Dia nge-skip buff-nya dulu. Pattern yang cukup unik nih dari Satsi. Dia ngelepas dulu, dia coba ambil apapun yang bisa diambil. Dan itu berdampak positif juga sih. Ya. Sudah mulai memberikan adanya satu gerakan juga di area segi river, menilik dari set emblemnya Master Assassin ya dari Saf benar-benar mau menangin area laning. Berhadapan dengan Ruby Gold yang dimana ini cukup template Festival of Blood, adaptive damage dari Trill. Dan so far kalau kita lihat di area bawah, Ruby-nya Vian masih handle ya, bahkan dia berani buat zoning, cuma harus hati-hati tuh. Udah mulai ada join show off. Mid-nya akan coba di pressure terlebih dahulu. Karena mereka akan ketemu semua nih di mid nih. Hirai dia unggul level. Jadi XP-nya bisa ke tengah langsung berarti. Dia bisa bantu nyumbang damage untuk di turtle yang pertama. Dan Vesaka, seakan-akan mereka bangkit loh dari game yang pertama. Ya, sudah mulai adanya gerakan yang mereka coba untuk buka ya di Lord. Di turtle kali ini. Bahkan oh, flicker nyakut. Oh no, Hunt masih bisa final slash. Dan bahkan hampir saya membalikan keadaan walaupun Hunt menjadi korban yang pertama Electrify Beat. Mengamuk kali Fagos mencoba mencari keuntungan apapun yang bisa mereka ambil. Satu ditukar satu. Sayang sekali ya tadi di break dengan yang Tsunami Slam yang nge-trigger dia final slash. Kupikir tuh udah cukup ya final slash flicker. Tapi ternyata dengan dia follow up. Zatzi retribution yang on point. Ini Brepzi lagi kenapa ini tiba-tiba nih kan dari tadi dia susah banget untuk kontes. Joy versus Sansin menurut gue kayak ini pertarungan retribution yang equal loh. Dan ini kedua kalinya ya berarti di keadaan yang lagi megang kendali tapi harus di take over Tuan Tiku. Lagi Rhythm of Joy. Lagi pok damage aja, nggak mau di-commit. Mereka punya Electrifying Blades tapi Tsunami Slam, Revive, yang safe banget. Gak ada yang bisa dilakukan untuk Vesaka di beberapa waktu sekarang. Ya, trading dari segi battle spell so far dari kedua belah tim. Karena kita lihat ada pertukaran satu untuk satu nyawa ya pasca objektif turtle yang diamankan. Dan beberapa clash ya skirmish tipis aja tapi belum adanya korban jiwa yang berjatuhan juga. Dan so far kalau kita lihat dengan adanya turtle yang diambil ini jelas jadi keuntungannya mengarah ke arah teman-teman dari Tifagos. Walaupun memang perbedaannya tipis, tapi kayak ini yang kemudian jadi penting juga nih. Karena ya again ya, kita udah bahas tadi dari segi Sansin yang butuh space farming luas. Dan good news-nya emang belum ada pressure tambahan juga sih yang bikin Sansinnya fall out di area farming. Electrifying Blades lagi hanya mengusir aja. Tapi sekarang kayak 80% Cloud yang gue lihat ya di competitive scene. Itu langsung fokus ke Demon Hunter Sword dulu ya. Udah nggak ke corrosion lagi. Mungkin karena memang di era sekarang gempurannya cukup keras di awal ya. Jadi dia terpaksa untuk BHS dan Blazing Duet. Tabrakan Tectonic Charge. Connect karena 2 target Panadex masih bisa kabur ke bagian belakang dan bahkan semuanya masih aman dari Vesaka. Tidak ada korban walaupun setupnya bagus banget tadi. Ya, men-trigger 4 pemain ya dari tim Fagos GG di mid lane sana sehingga lumayan tuh ada gerakan tambahan dari Hira yang lumayan menguntungkan juga buat tipis-tipis poking ke area Platinum Gold sebelum nantinya dia bakal buka setup di area objektif
Turtle. Dan ini yang perlu di take a notes juga buat Baptiste ya, terkait bagaimana dari segi positioningnya, pembukaan jalannya juga nih dari teman-temannya, karena teman-teman dari tim Fagos kayaknya nggak bakal tinggal diam, nggak bakal nuker ke area Gold lane. Gold bakal save, tapi ada yang bakal jalan tuh dari Gold. Harusnya. Seenggaknya bisa buat clear tengah doang, tapi kayaknya bukan cuma sekedar clear. Karena dari Vian maksudnya dia mau coba untuk kontes Hirai di bagian depan ngebuka waktu, namun Tsunami Slam langsung melempar satu target di bagian belakang. Vanessa Slam push connect, namun Vector Charge yang begitu baik langsung membarkan semuanya. Brepsi menjadi korban yang pertama, walaupun Blizzy juga menjadi korban kedua, tapi tidak selesai sampai di sana karena Satsi langsung membombardir Retribution yang on point. Lagi-lagi Turtle untuk Fagos, bahkan masih mau lebih. Hirai juga tumbang. Kemenangan di dua sisi berbeda. Turtle didapatkan Fagos, bawahnya pun didapatkan Fagos. Itu dia ya, dan nantinya tembok-tembok penghalang ini yang membuat akhirnya ada kesulitan setup yang bisa dibawa oleh teman-teman dari Pesaka Beyond ya. Ini pun Lagi gempuran yang terjadi. Sebenarnya ini bisa di defense, masih aman juga ya. Belum ada inisiat lebih lanjut karena masih ada Immune juga, namun Tafirun mulai tertangkap. Hawk damage, di commit ternyata dengan Tsunami Slam, dibalikan keadaan dengan Final Slash dengan Vengeance pastinya. Coba bermain di bagian belakang, Tafirun tetap menjadi korban. Satu hit lagi, Panadex gugur. Masih mau lebihkah di bagian belakang? Sudah ada Electrifying Beast yang bernyanyi dari Satzi. Gak berhasil connect 100%, dan hadirnya Brepsi membuat mundur dari keduanya. tukar satu dengan satu sebetulnya ya. Cuman sayangnya ini masih belum bisa dibilang adil ya, karena kayak masalahnya yang ditukar adalah Penadex atau sosok mid lane yang prosesnya dibutuhkan buat rotasi, bahkan ngasih damage, dan secara item kalau kita lihat di sini Groknya juga udah darat armor, jadi kayak ada waktu tadi yang lumayan dibeli juga ya, karena nggak begitu instan. Dan Glowing One ini jadi jawaban juga sebetulnya buat Penadex terkait hero-heronya dari tim Fagos. Tapi kayak yang perlu diwaspadai adalah posisinya nih, karena masalahnya di sini udah ada Satzi, dan dari tadi space-nya Satzi buat farming, ngambil karya Turtle. Ini diperluas banget dengarnya Tafirun dan juga Drian ya. Ini kayak lumayan ngebuat Baptiste-nya juga susah buat ngasih follow up damage karya depan. Tapi sakit banget sih tadi tuh. Save-nya udah mulai sakit. Ya mungkin karena memang Hirai juga dia belum ada physical defense. Dia langsung ke Enchanted Talisman tadi. Sementara ya kalau misalkan dari save-nya nggak sakit, masih ada status yang sakit. Ya, itu dia. Dari segi KDA masih oke, dan Turtle terakhir kayaknya kalau kita lihat ada yang show off di atas, ini nggak ada kontes. Tabrak, Final Slash nggak berhasil connect, tapi membeli waktu tadi dengan flicker. Tsunami Slam lagi-lagi hanya bisa membeli waktu sedikit aja, karena di bagian belakang pun Hirai tertangkap tadi. Electrifying Beast yang dinyanyikan sangat mematikan, juga Tectonic Charge mengincar karena Brepsi masih bisa selamat untungnya. Tapi 3 member nih yang harus hilang. So Turtle didapatkan secara free, harusnya perfect Turtle, bahkan di sisi lain lagi dan lagi Vengeance mulai mengejar ke target yang lain. Panadex terkena stun dan hilang unstoppable. Kan ini alasan dari Arlott yang sering banget di-ban. Oh, itu dia. Dan kurasa ini cukup nggak satu suara ya, karena kayaknya ini banyak banget kerugian yang harus dialami oleh teman-teman dari Pesaka Beyond. Nggak cuma hilangnya dari Turtle yang perfect diambil sama tim Fagos, tapi kita lihat bagaimana tadi setup di area Turtle-nya tuh sebenarnya tapi kan nggak mau akan ada kontes. Tapi kayak posisi dari teman-teman Pesaka Beyond tuh kayak lumayan mencar ya, dari segi Blastoise-nya yang jauh dari teman-temannya. Penadex-nya juga nggak siap buat ngasih follow up, Baptiste lagi di atas. Yang ngebuat kayak miscalculate ini yang berujung jadi fatal banget buat teman-teman dari Pesaka Beyond. Itu dia. Kayak posisinya posisi bisa dipanis kan. Posisi yang bisa dikejar lah. Dan itu tadi ya yang terjadi juga di Turtle. Perfect Turtle tapi untuk Joy. Itu kayak impian dari semua user Joy sih, bisa dapetin perfect Turtle di awal. Snowball-nya bakal cepet banget. Ya walaupun kali ini dia pakainya Ice Retribution juga ya, seperti di Joy sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia fade di awal, gue rasa damage-nya akan cukup. Iya, 13 dari segi experience. Sudah ada gap juga 2 level sama Baptiste. Dan ini lumayan sulit banget juga buat Baptiste buat catch up ya. Karena dari tadi farming space-nya juga dibatasin. Dan gak banyak hal akhirnya selain defense sama Bandit. Lagi, tar tengah yang coba dituju. Defense mati-matian dari Vian walaupun berhasil clear, tapi sayangnya masih ada satu katapult sehingga Divian dari Chef berdampak dengan sangat-sangat positif. Electrifying Beats dinyanyikan. Damage yang diterima apakah cukup kali ini menumbangkan? Dan gak, ternyata masih bisa selamat, masih bisa kabur dari Satsi. Bahkan guntingan yang terjadi, lihat Vian
di bagian lain, tapi Han yang akan coba untuk mengejar lagi-lagi Sandwich Gaming. Tectonic Charge mengakhiri hidup dari Brepzi tadinya. Upaya untuk mencoba menutupi ya kerugian yang dimiliki oleh Pesaka Beyond justru mengalami adanya kerugian yang cukup mahal di area top lane. Turret memang berhasil diambil, tapi lihat ganjarannya ya, damage dari teman-teman Pesaka ini belum cukup mumpuni. Bahkan kalau kita bicara soal output damage mereka, Brepzi yang membuat akhirnya dari area top lane sana harus ada banyak hal yang bisa diambil sama tim Phagos. Dan kalau kita menilik lagi dari Objective Lord, gak akan ada pertukaran karena dengan adanya sosok Brepzi yang hilang, ini udah otomatis ya susah buat akan di kontes juga dari segi objektif. Di bottom lane tadi memang ada yang hilang juga dari Turret. Tapi again itu jadi poin sidaknya aja karena goldnya ini masih tetap melambung tinggi di tangan teman-teman dari tim Phagos. Dan kalau kita lihat dari item, ini udah ada 3 item yang jahat banget dari seorang Cloud-nya Chef. Yang dari tadi belum join, tapi kayak sekalinya ini join bakal sesakit itu dari segi damage yang bisa dihasilkan. Ya. Ini tinggal nunggu timingnya aja nih, tinggal nunggu kapan waktu yang tepat untuk melakukan dorongan-dorongan lagi. Karena dengan Lord yang sekarang mungkin susah untuk di-clear. Tapi ya karena masih ada Holy Defense lagi-lagi dengan Tsunami Slam. Baik saja kah Kara Purify? Mahal ya, dan memang ini layer yang harus dihadapi ya, 2 Purify. Dan sejauh ini chefnya benar-benar cukup lincah banget. Tapi kalau kita lihat dari tim Phagos, mereka disiplin ya, respect juga karena ada Pasha ya. Ini game yang berbeda dengan game sebelumnya. Masih ada high ground defense, jadi mereka cenderung slow push. Tapi di area bottomnya mau di-commit kan? Enggak sih, karena ada BMI juga tadi yang udah taruh di belakang kan. Memang tujuan mereka hanya ngedistract dulu, mereka mau coba untuk ambil mid-nya mungkin. Tapi penggunaan Lord yang kurang baik jujurnya. Dari Phagos mereka terbilang gak dapat apa-apa, namun Tectonic Charge mengincar ke arah belakang, Blazing Duet langsung di-cancel. Chef hilang, Tsunami Slam juga sangat maksimal di bagian belakang, ada yang terbanting di sisi lain. Satsi hampir saja selamat, namun itu dia. 2 member core-nya berhasil ditumbangkan, setup yang terburu-buru dari Phagos. Yep, terlalu memaksa ya, itu tidak begitu baik ya ujungnya untuk teman-teman dari tim Phagos. Karena masalahnya ini bisa jadi titik balik buat teman-teman dari Pesaka Beyond. 2 pemain yang hilang adalah 2 output damage terbesar. Include Chef, Sadzi yang dari tadi dia jago positioning, tapi sekalinya hilang itu di keadaan yang cukup krusial sih jujur. Outer turret hilang, diambil. Bahkan ada chance juga tuh, Powerful Buff harusnya berhasil diambil juga sama teman-teman dari tim Pesaka Beyond ya, yang menandakan goldnya pun lumayan digulung nih. Yang tadinya perbedaannya masif, ini udah mulai mengarah ke area bagaimana mereka bisa tutup ya. 3.000 gold different aja dari Pesaka Beyond. Ya. Mungkin bisa kita asumsikan kalau tadi ada tumbang satu lagi, barulah bisa goldnya ngejar. Cuma karena ya yang tumbang juga cuma 2 nih, baru 2 member lah dari Phagos. Walaupun 2 member kritikal ya. Apalagi lihat di bagian bawah, berani banget dia makan ke arah grove-nya di bagian depan. Tectonic Charge langsung membeli waktu, counter setup siap untuk dilakukan. Walaupun damage-nya masih kurang karena di sisi lain chef-nya hadir dengan Blazing Duet langsung ngacak-ngacak bagian belakang. Electrifying Beat juga Panadex hilang. Next target Vian masih bertahan walaupun ada Queen Swing, tapi kayaknya nggak bakal lama dengan Flicker. Coba dikeluarkan lagi, hati-hati bisa membalikan keadaan dengan level yang unggul, tapi Vian sepertinya nggak dikasih mundur. Vian akan ditempel terus menerus, mid-nya akan didorong. 12 detik lagi menuju respawn time yang paling cepat dari Panadex, dan Vian tetap harus tumbang. Mid-nya mulai terbuka. 8 detik lagi menuju Blastoise dan akhirnya di endgame. Cukupkah? Cukupkah? Dan ternyata cukup. Phagos masuk di match point 2-0 Israel. Itu dia 2-0 yang sejauh ini menjadi akumulasi match point untuk tim Phagos. GG game yang di awal